Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber di seluruh Nusantara. Kali ini kita kedatangan CB150R. Nah, ini CB150R dengan mesin K56 ya. K56. Nah, ini K56 gitu tulisannya. Jadi keluhan konsumen mesin bunyi kasar. Jadi motor ini sudah ngendap atau nganggur lama. Sudah nganggur lama di rumah nggak dipakai. Jadi keluhan konsumen mesin bunyi kasar, dan kasarnya itu ini nggak wajar gitu teman-teman. Jadi sudah diperiksa mungkin di bengkel, jadi untuk kampratnya diganti masih tetap kasar. Jadi kemarin dibawa ke sini, dan ini motor saya anjurkan tinggal karena apa, rawat inap ini serius kerusakannya. Kita coba dan dengarkan suara mesin ya. Jadi ada bunyi macam-macam. Ya, oke, bunyinya macam-macam kan. Jadi bunyinya kasar seperti yang di mesin sebelah kiri, sedang di kiri sini biasanya dominan di rantai keteng atau rantai kampret, karena sistem ini DOHC alias 2 cam, kampretnya agak panjang gitu ya. Jadi sering kali terjadi bunyi mesin-mesin atau bunyi kasar itu di bagian kiri kampret. Tapi ini ada bunyi kampret, ada bunyi di bagian head cylinder. Yang rame itu di bunyi bagian head cylinder. Kita harus bedakan. Nah, ini saya hidupkan, kita harus bedakan bunyi yang kampret seperti apa, head cylinder seperti apa. Memang kita harus perlu analisa yang agak ini sih, agak detail sih, agak hati-hati analisa ini. Sebab apa? Mesin ini DOHC, yang kedua karena DOHC ini sistemnya nggak pakai setelan klep atau tapet adjusternya itu ya. Seperti kalau motor dulu Satria. Nah, ini pas kebetulan ada ini si Yuki bongkar Satria. Sebelumnya bongkar. Nah, sama kurang lebih kayak Satria seperti ini. Nah, ini tanpa ada setelan klepnya gitu ya. Sama CB itu, cuman sistemnya udah beda. Dia pelatuknya, dia pakai pelatuk malah. Dia pakai pelatuk. Nah, seperti itu. Kalau ini nggak ada pelatuk, langsung noken as, dia bukanya ke klepnya itu ya. Nah, kalau CB tetap pakai pelatuk, tapi sistemnya digerakkan sama noken as seperti itu. Oke. Hah? Jadi perlu diketahui teman-teman, jadi mesin seperti ini memang agak ribet, mesin yang tipe CB ini, CB tipe mesin K56. Jadi harus bisa membedakan antara bunyi kampret rantai keteng sama di bagian head cylinder. Di situ ada noken as, ada pelatuknya juga, dan di situ ada SIM-nya. Jadi ke renggangan atau gap celahnya itu ya, yang di SIM itu udah ada ukurannya seperti kayak di Satria itu. Dia kalau kerenggangan ya bunyi, kalau terlalu rapat juga klepnya bocor. Tapi tidak berhenti di situ bunyinya. Bisa jadi nanti di perumahan ini noken as itu, camnya itu ya, ada apa namanya, bracketnya itu. Terus dari pelatuknya sendiri ya kan, dari rocker armnya sendiri. Nah, jadi analisa seperti ini memang perlu hati-hati teman-teman, karena sedikit nanti meleset itu menyangkut nanti masalah biaya seperti itu. Nah, jadi ini kita turunkan dulu, mesinnya kita turunkan ya kan, karena kita bongkar atasnya juga agak bisa tapi agak susah. Jadi enaknya turunkan, kita cek satu persatu, kita bongkar head cylinder atau dekselnya ini seperti apa nanti. Nah, kita tes, karena bunyinya ini rame di rantai keteng atau kampret ada, di bagian head cylinder itu lebih rame. Oke teman-teman, kita turunkan, kita jeda videonya, kita turunkan mesinnya. Oke teman-teman, mesin sudah kita turunkan, jadi kita singkat tadi videonya. Nah, ini mesinnya sudah kita pindah ke engine bracket stand, tinggal kita bongkar. Oke teman-teman, diikuti ya bongkarnya ini.
Ini kayaknya ke sana. Enak ke sana udah. Oke. Ini harus pakai palu karet. Palu karet aman. Nah, ini teman-teman. Jadi tadi oli mesinnya juga gramnya banyak kan. Ini kotor loh ini, kas gram. Nah, mesinnya seperti ini DWC. Seperti saya katakan tadi, beda dengan FU, walaupun sama 2 cam ya. Jadi tetap ada platoknya ini. Nah, 4 klep. Ini platoknya kan. Yang nonjol, yang gerakkan dari cam sini. Kelihatan lah. Camnya nih seperti ada kikisan atau model kayak terkikis gitu ya, aus. Nah, seperti ini. Nah, kita topkan dulu, seret. Nah, kira-kira di sini topnya. Terus ini juga ada celah penggangan antara ini klepnya ya. Nah, regangnya seperti ini teman-teman. Nah, ini juga, nah, makanya nggak ada setelannya ini. Nah, perlu diketahui yang biasanya bunyi parah itu di bagian ini. Oke teman-teman, jadi sering kali ditemukan di sini. Ini cam noken as ya kan, bracketnya ini longgar. Nah, ini karena apa? Mungkin pernah telat ganti oli atau mungkin kualitas oli nggak bagus, atau filter oli mesin di sini buntu. Jadi aliran oli dari pompa oli naik ke sini yang harus melumasi cam bagian dalam sini, bosingnya sini, dia kurang, ya kan? Nah, jadi longgar. Yang bunyi ini kelihatan agak longgar nih. Jadi bedanya di situ. Kayak Satria F bisa di setel simnya agak tebal lah. Di sini kalau sudah kena ininya udah selesai. Di sini kalau yang asli jenis 4-nya dia AC satu set seperti ini. Head cylinder perlu diketahui di sini ini ada aliran, nanti aliran oli mesin dari dalam ya kan, dari jalur pompa oli ya tentunya masuk ke sini. Nah, karena ini mutar kan, perlu pelumasan. Biasanya itu. Kamratnya sih oke, kencang. Oke, kita lihat kencangnya kamrat nih, kita tes nanti, kita lihat. Nah, ini kelihatan noken asnya juga kena ini nah, model kayak aus gitu. Kelihatan ada ngono ada nabrak cahaya ada. Nabrak terang. Wah, ini renggangnya luar biasa loh teman-teman. Jadi tak tes dulu. Kita tes pakai fuller. Kita ambil angka yang dari mulai dari 20, 25, 30, 40, 15 ya mulainya. Ini sudah posisi TMA top. 15 longgar sekali, 20 longgar sekali. Nah, ini 20 longgar ya, sama sebelahnya super longgar lagi nih. Nah, ini 20 ya, terus kita naikkan ke 25 untuk bagian sini. Masuk tapi nggak span ya, ini kayaknya span yang sebelah sini. 25 susah, berarti sekitar 22, 23 yang ini. Ini 25 masih enak masuknya. Terus kita naikkan ke 30. Wah, 30 nggak bisa, berarti antara 22, 23, soalnya full 22, 23 aku nggak ada stok. Terus yang bagian sini dah, sini 30 longgar. Untuk yang X 30 longgar. Nah, X satunya 30 masuk. Nah, ini kita naikkan ke 35 ya, ke 35 mana 35.
langsung naikkan ke 40. 40 masuk yang sebelah sini. Nah, 40 masuk. Longgar lagi. Kalau ini sekitar 30-an tadi ya. Yang ini. Nah, ini 40 longgar. Jadi makanya berisik dia. Dan ketentuannya sekitar 20 gapnya ya. 20. Tapi ini longgar. Nah, longgar semua. Makanya berisik dia. Sedangkan ini nggak ada setelannya. Jadi nggak ada setelannya kayak motor-motor yang lain itu, kayak bebek nggak ada setelannya. Nah, kemungkinan kita cek nanti longgarnya nih di mana. Longgarnya dari sini ya kan, atau dari mana gitu. Oke, kita bongkar dulu. Oke, nak pakai teh. Nah, longgar sekali ya. Terus ini juga pernah diotak-atik di setel-setel karena di bekas dibetel. Setelahnya masih fungsi bagus. Oke teman-teman, jadi ini saya bongkar. Nah, ini teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, lukanya di sini. Ini pernah, mungkin kalau kehabisan oli sih enggak, telat ganti oli sih mungkin kurang. Ini pernah diamplas orang kayaknya. Oh, seperti kayak pernah masuk bengkel ini, pernah dihaluskan atau diamplas kayaknya ya. Nah ini bekasnya nih, halus kok. Nah, ini alur ini lubang-lubang seperti ini, lubang ini tambahan yang ini tambahan, ini ditambah yang ini kayaknya ya. Nah ini alur oli ini alur oli tunggu masih ini. Nah ini kan, nah, jadi kenapa ini longgar, karena ininya juga nokenasnya longgar gini. Ntar teman-teman, jadi nah ini harus dibongkar dulu. Oke, sesuai prediksiku tadi pasti head cylinder, dan ini juga seperti suplai oli ke sini kurang, sehingga apa terjadi aus yang luar biasa nih lukanya nih. Nah, alur oli sini. Nah, ini alur oli untuk ngelumasi sini ya, karena ini mutar kayaknya. Nah, jadi kenapa longgar di sini, karena ini longgar. Sehingga apa? Sehingga tapetnya, pelatuknya ini kan dia longgar seperti ini. Nah, ini yang bikin berisik. Sedangkan tidak ada setelannya. Misalkan SIM-nya mau ditebalin untuk akalin ya bisa sih. Cuman bunyinya nggak bisa halus karena ini sudah parah. Ini misalkan di rebuild atau dihaluskan bisa, kan, tetapi ini juga ikut. Cuman nggak bisa 100% halus kalau udah cacat seperti ini. Dan jeleknya lagi Honda ini ada dua tipe, beli kosongan tanpa ininya ada, tapi beli satu set, aduh harganya lumayan ini. Ini nanti nunggu orangnya diakalin atau memang ganti. Kalau ganti satu setnya harganya 2 juta lebih. Oke, seperti tadi yang saya bilang ya, karena ini longgar seperti ini kan. Nah, jadi posisinya ini longgar. Nah, keangkat gini kan. Jadi kalau mesin bunyi dia getar. Getarnya luar biasa sini. Buatnya apa? Ini yang berisik.
Makanya bunyinya berisik, seperti kamprat tapi tidak kamprat, berisik sekali. Ini sama. Nah, dan ini pun pernah di rebuild teman-teman, jadi pernah dimasuk bengkel, pernah dihaluskan nih bekasnya, pernah diamplas-amplas, pernah diamplas-amplas seperti itu. Nah, SIM-nya pun pernah diamplas-amplas bekasnya. Nah, ini mungkin SIM-nya dikasih tebel, pernah diamplas-amplas. Oke, jadi kemungkinan dulu pernah telat oli atau memang pas olinya kurang maksimal, kurang bagus. Oke teman-teman, jadi penyakitnya di situ. Makanya hati-hati punya motor yang sistem seperti ini ya, di AC terutama di CB, Sonic, mulai dari K15, K56, jenisnya ya Sonic, CB ini, CBR, yang fairing sama kasusnya seperti ini. Hati-hati kalau untuk perawatannya, untuk olinya kasih yang 1,2 ini harusnya. Mungkin wah ini kendor sekali nih. Nah, kendor, makanya pernah diakalin orang sudah. Ini seharusnya 1,2 alurnya. Jadi biar komponen yang di head cylinder, karena ini berdiri gini kan, untuk oli naik ke atas di daerah head cylinder itu memang perlu di bawah sini olinya memang bukan full ya, sesuai dengan ketentuan karakternya gitu. Nah, dan jangan asal-asalan ganti oli teman-teman. Oke, saya bongkar. Jadi pernah dimasuk bengkel sebelumnya, masuk ke sini. Makanya saya tebak langsung, udah dari kemarin udah saya tebak ini motor. Wah ini kendor sekali nih, jangan-jangan ya teman-teman. Jadi baut dan ringnya tuh 234, tuh 234. Oke. Nah ini bukti bahwa pernah mungkin dulu parah nih, Pak. Parah ini kayaknya bekasnya. Ini pernah diamplas ini. Pernah dihaluskan. Gini juga bongkarnya gini kok. Pelatuknya. Aduh. Yang in nggak begitu, yang X terutama. Kanan kiri parah, atas bawah kena. Nah. Jadi kalau yang asli Honda Gen 4 dia ganti satu set seperti ini. Sudah tinggal pasang plug, klepnya ada, pelatuk noken as, tinggal pasang plug gitu. Tinggal pasang, enaknya gitu di Honda Gen 4. Jadi ini teman-teman. Jadi lumayan nih biayanya nanti. Tinggal kita konfirmasi ke ownernya. Jadi teman-teman hati-hati, ini olinya 1,2. Jadi takutnya apa? Kalau mesin panas perjalanan jauh perlu suplai oli yang full di sini. Terus yang kedua, olinya ini cenderung ke encer, ke 1030 atau 1040 atau 1540 nggak masalah. Kalau 2050 dia cenderung agak berat naik ke atas. Oke ya teman-teman ya, jadi seperti itu. Ini deksel gantinya nanti. Nih, jadi berisiknya di sini tadi karena longgar semua. Ini pernah dihaluskan, pernah dibubut juga ini. Ini bekasnya nih, tebelnya pernah dibubut juga nih. Waduh parah, totalan. Oke teman-teman, sampai sini bisa dimengerti ya. Jadi perawatan untuk CB seperti ini 150 agak ekstra hati-hati. Penggantian oli jangan asal-asalan. Terus olinya kalau bisa 1,2. Terus kalau bisa berapa, sekitar 8 ribuan nanti dibongkar, dibersihkan filter olinya di sini.
karena Honda nggak seperti Yamaha. Yamaha ada di filter oli di sini kan ya, ini filternya dalam mesin. Nah seperti itu teman-teman untuk perawatan. Oke, semoga bermanfaat. Silo nggak nih, gantinya satu set seperti ini. Pusing. Oke, sampai ketemu di tutorial kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.